kelebihan mereka dan apa namanya juga spesialisasi mereka. Karena apa? Kadang banyak sekali yang diem, aku tak bikin sendiri. Nah, ternyata selain pembimbingnya sendiri apa namanya, nanti kok begitu ya. Jadi ngubah itu. Nah, ketika diminta untuk mengubah, biasanya mahasiswa itu terus jadi kayak jengkel gitu. Aduh kok gini ya, kok gini itu. Kemudian ngeluhkan gitu. Begitu kita jengkel ngeluh itu hilang separuh lebih energi kita gitu. Nah, ini saudara sekalian, kalau mau tepat waktu, makanya selalu saya itu kalau apa namanya intensif dan siap apa ya, siap dengan ketidaksesuaian malah gitu loh. Bukan siapnya itu cocok sesuai, orang itu kan selalu pengennya positif toh gitu loh. Nah, pengennya aku cocok sama pembimbingku, sama iniku semua jalan bagus gitu. Nah, sebaliknya sebenarnya kita malah siap dengan apa masalah, ketidaksesuaian dan sebagainya. Dan jangan malas untuk membaca dan membaca. Saya selalu itu. Karena yang paling berat adalah itu. Mencari untuk pas di tempatmu itu loh yang paling susah. Jadi apa namanya, saudara sekalian, itu hal-hal itu dan itu intensif sekali lagi. Jangan berpikir selalu pembimbing itu kayak mikirin aku tok gitu loh, aku saja. Karena mahasiswa begitu menyerahkan, udah seminggu gitu bingung, kok belum di ini, tapi Pak pada saat di tempatnya mahasiswa, santai, ntar dulu dong, aku kan sibuk, aku ini. Nah, tapi jadi nggak mikir, pembimbingnya juga sibuk, pembimbingnya juga, ya nggak? Aku suka guyonnya gitu. Di tempatmu berapa? Sebulan, aku sebulan gimana? Aduh Bu, jangan gitu. Ya nggak, ya, maunya gitu kan. Tapi begitu di tempatmu, kadang-kadang kamu, padahal pekerjaanmu ya mungkin sekarang ada S2 itu ada yang udah bekerja dan sebagainya. Tapi jangan kemudian mengharuskan begitu, tetapi kita, kalau aku biasanya gitu, kalau mahasiswanya rajin, hampir semua dosen itu pengen rajin juga. Nggak enak gitu loh. Mahasiswanya ini rajin banget ya, walaupun aku sesibuk apapun, saya akan menyisihkan waktu. Tapi ketika mahasiswa itu santai, ya aku santai dong. Kan aku nggak mau bertepuk sebelah tangan gitu lah. Ya nggak? Kira-kira. Guyonan kita kan tidak mau bertepuk sebelah tangan, ya nggak? Sama pacarmu gitu, kalau kamu dicuekin gimana? Nah, sama juga dengan dosen gitu loh. Kalau dosen itu benar kalau mahasiswanya rajin, nggak ada kok yang ini. Ya satu dua kalau yang ajaib banget gitu ya. Tapi kalau yang normal itu kalau mahasiswanya rajin selalu. Baik, itu bekal kalau yang S2, S3 ini sedikit, tapi saya selalu mengingatkan juga. Jadi kalau sampai saudara telat lulusnya, itu sebenarnya udah tahu persis siapa. Jangan menyalahkan orang. Kebiasaan untuk menyalahkan orang itu kan enak, karena ngerasain dosennya enak, tapi kalau aku dirasain biar aja, itu paling ngurangin dosa aja gitu. Ya, tapi sisi lain kan jadi sama-sama nggak enak, nggak usah mencari kesalahan orang, itu sebaiknya kita ini. Nah, sekali lagi saat saya awal-awal membangun MEG itu tahun 1, 2, 3 itu 80% on time. Ya, jadi ada 1, 2 aja yang lambat, lainnya tak setting untuk itu intensif sekali. Jadi baik ininya pembimbing-pembimbingnya juga saya ingatkan terus gitu. Nah, kemudian juga kemudian ada juga yang saya dorong untuk mencari pendanaan bersama. Waktu itu saya sebagai kaprodi pun mau juga untuk ikut terlibat, kadang ayo kita ini untuk ya nggak apa-apa, ada kegiatan proyek apa, kemudian itu jadi 3 atau 4 apa bimbingan itu kebetulan gitu. Nah, itu kan bisa proyeknya bisa membiayai kamu tesis, disertasi, ya. Kasarnya nggak usah dapat uang apapun sama sekali nggak apa-apa, yang penting kan terbiayai itu udah lumayan kan gitu. Nah, sisi lain kita dapat mengerjakan sesuatu, punya experience. Nah, ini gitu. Jadi biasanya kan ada 1, 2 yang punya akses di mana, oh ada peluang begini gitu. Kita kerjakan. 1 itu.
Kedua juga sekarang ini penelitian bersama kan bisa. Gitu. Jadi dengan para dosen ini sekarang itu peluangnya banyak sekali. Gitu. Saya tuh sebenarnya kemarin juga banyak yang nggak sempat aja itu MBKM. Jadi dosen yang sudah ngajar MBKM kayak saya, Bu Eva gitu itu bisa dapat sekitar 100 jutaan per tahun. Nah itu bisa dikerjakan oleh 2 mahasiswa, 3 mahasiswa gitu juga bisa. Gitu. Nah ini juga bisa inisiatif kita bersama itu untuk mikir gitu. Jadi lagi-lagi si dosen itu kayak saya ini, karena saya itu sudah misalnya itu kan dananya dari Kementerian Keuangan. Ya, saya hanya boleh dapat honor 1, nggak masalah. Honor 1 itu gini, karena saya sudah punya penelitian lain, tapi dari Kemenkeu, dari LPDP juga itu. Nah, kemudian ada MBKM ini. Nah, MBKM itu syaratnya harus dosen yang ngajar MBKM. Nah, atau terlibat dalam MBKM ini. Nah, yang terlibat di KSH ini saya, Bu Eva, pokoknya yang ngajar RAE itu MBKM, RAE S1. Itu karena itu kita yang di KSH ini yang masuk MBKM itu. Walaupun ada kegiatan lain yang MBKM. Nah, itu baru boleh mengajukan. Lagi-lagi, dana tidak besar. Tetapi sekali lagi, saudara sekalian, itu. Nah, itu contoh. Jadi supaya nggak bingung, saudara. Gitu. Karena saya juga dikeluhin mahasiswa, aduh Bu, ini mau bayar SPP susah, mau penelitian susah. Gitu. Nah, kalau sudah S2 kayak gini, S2, S3 kayak gini, jangan pernah kita bingung. Ya, tetapi peluang itu banyak sekali. Nah, tapi saudara buka web, nah nanti bersama-sama juga dengan teman-teman, nah aspeknya aja kan nanti dibagi. Gitu. Bisa juga. Gitu. Ini contoh aja peluang di mana saudara nggak harus bingung cari pendanaan. Gitu. Baik, ada yang mau tanya tentang itu? Boleh. Ibu, mungkin saya boleh bertanya nggak, Bu? Boleh. Nah, kalau saya ingin bertanya ini, Bu, kebetulan saya kan dari landscape S1-nya, Bu ya. Nah, jadi belum ada gambaran sama sekali gitu dosen-dosen KSAE yang sekiranya sesuai dengan peminatan. Nah, itu biasanya kalau untuk di MEJ ini pembagian dosen pembimbingnya itu kapan, Bu, kira-kira kalau boleh tahu, Bu? Ya, terima kasih, Bu. Mana Mbak yang lain? Udah pembagian atau minta? Karena ada yang fast track ini ya. Kalau fast track itu mulai dari S1 bimbingannya. Ya enggak? Iya, gitu. Bu, betul. Jadi tapi ada yang bukan fast track sudah dapat pembimbing semua. Yang bukan fast track. Nah, itu biasanya gini, Mas Adi, kami itu dikumpulkan nanti biasanya ada yang sudah kalau yang belum punya biasanya kemudian diarahkan berdasar keinginan dari saat presentasi mau masuk itu kan membuat semacam sinopsis ya dulu kamu. Iya, Bu, ya sinopsis. Iya, Bu, betul. Nah, itu dasarnya dari itu tapi bisa berkembang juga yang lain. Nah, penentuan dosen kalau di KSH seingat saya dasarnya 1 sinopsis, kedua adalah keinginan mahasiswanya itu. Yang ditentukan adalah dosen pembimbing utama dulu. Ya enggak? Coba yang MEJ. Bisa ikut jawab enggak? Karena saya sekarang bukan pengelola MEJ, tapi kan ada yang ini bisa jawab, silakan. Dirga, Nisa, siapa lagi yang ini? Tapi ini fast track kamu ya? Saya fast track, Ibu. Ya, tapi pernah dikumpulkan begitu kan? Iya, pernah Ibu dikumpulkan. Nah, terus ditanya kan gitu. Nah, karena sekarang ini kenapa saya ceritakan ini? Karena sekarang ini semua dipepetin waktunya. Ya, tidak ada lagi waktu untuk diperpanjang itu gitu. Karena saya nggak tahu persis ininya, tapi batas itu sangat dikejar-kejar sekali kita itu. Jadi pembimbingnya juga dikejar, mahasiswanya juga dikejar. Ini makanya saya tuh kalau udah mahasiswanya santai juga, waduh, pusing juga udah kayak gitu ya. Terus ngilang gitu. Ya, ini karena kita dikejar, karena nilai itu bukan hanya nilai ini, karena kamu nanti akreditasi kita itu bisa dapat bagus enggak. Dasarnya adalah kelulusan itu salah satunya. Jadi jangan marahin,
prodinya kok nggak bisa ini. Nah, salah satu kalau mahasiswanya santai ya gimana mau? Itu kan salah satu penilaian utama, ya, tepatan waktu. Itu Mas ini ya. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu. Ada yang lain? Ya, saya Prof mau tanya. Silakan. Ya Prof, saya kan dari prodi yang berbeda Prof ya, dari KMP Prof. Nah, saya ambil S3. Nah, rencananya mungkin untuk disertasi nanti saya juga ada rencana untuk mengusulkan pembimbing dari luar fakultas Prof. Mungkin karena tema disertasi saya tentang modal sosial pada ekowisata. Nah, itu bagaimana Prof ya prosedurnya jika ada mahasiswa dari lintas fakultas yang ingin mengajukan pembimbing dari fakultas tersebut, misalnya dari di sini kasusnya adalah di KSH gitu Prof. Apakah? Nah, pembimbing utamamu udah dapat belum? Kalau pembimbing utama mungkin semester depan baru diumumkan Prof. Cuma saya udah mapping gitu Prof. Kira-kira siapa gitu namanya. Kalau S3 tuh harusnya mulai dari masuk loh sekarang ini. Iya, Ini aku tuh bimbinganku S3. Ini sekarang ini sudah saya arahkan, jadi kalau mereka malah saya minta, apalagi yang dari ilmunya agak jauh, ini ada topik khusus sampean gitu. Nah, topik khusus itu kemudian menggiring mereka untuk menguasai keilmuan basic yang tadinya belum dapat atau yang ilmu spesifik. Nah, kemudian saya udah konsultasi terus untuk mengerucutkan dia nanti judulnya apa gitu Mas Faris, kalau di yang bimbinganku begitu. Ya, jadi ini akhirnya kalau mendapatkan judul itu sudah, saya kan lihat adalah kemampuan dia S1 S2-nya dari mana. Ya, karena keilmuan itu kan nggak mutlak ini, mereka harus ini. Nah, dari kekuatan itu dia akan kita dapatkan judul. Nah, setelah judul itu agak mengerucut, saya baru nanti kamu mengusulkan boleh pembimbing 2, 3 gitu. Nah, kalau dia nggak mengusulkan, saya yang mengusulkan apa bersedia nggak gitu. Nah, biasanya nanti mahasiswanya menghubungi dosen yang bersangkutan. Kemudian kalau sudah seizin pembimbing utama, artinya sudah ada kesesuaian. Kadang-kadang saya malah yang kalau ini Bu, saya tidak terlalu kenal ya, saya prolog dulu malah kepada dosen yang dari luar fakultasnya nggak masalah, luar IPB pun boleh, asal kriteria masuk, gitu ya. Tapi pembimbing utama selalu harus dari prodinya kalau bisa, ya gitu. Itu aja Mas Faris. Jadi ya. nggak masalah itu. Nggak masalah. Berarti nanti jadi, mungkin saya nanti tapi diusulkan. Iya, usulkan dengan pembimbing 1 ddulu, Prof. Ya, pembimbing saya 1, diskusi, ya. sesuai enggak dengan judulnya gitu. Ya. Baik. Terima kasih, Prof. Baik, saya akan share screen ya. Tolong dibuka ya, Mbak. Yang bikin tadi sama Mbak Nisa. Sudah, Prof. Ya, udah ya. Nggak tahu ini yang dulu S1 udah pernah dapat belum, tapi ini salah satu skripsi untuk interpretasi yang bagus banget. Ini kemarin belum tak kasih ya, Mbak? Belum, Prof. Iya, kemarin kan presentasi semua ya. Iya, Enggak, ini salah satu skripsi ya. Tapi levelnya sebenarnya luar biasa ini karena saya sebenarnya materi tentang interpretasi yang kemarin sudah kan waktu presentasi itu. Nah, pembimbing keduanya ini dari geologi karena perencanaan interpretasi ini di Danau Toba. Udah pernah dapat belum dulu Nisa sama ini? Saya belum, Prof. Oke. Belum, Prof. Ya. Nah, ini jadi gini. Interpretasi itu kan ilmunya adalah alam atau tempat yang didatangi itu bisa bicara dengan pengunjung begitu nantinya. Nah, ini contoh perencanaan interpretasi suatu kawasan yang saya membimbing itu puas lah gitu, keren gitu kayak gini karena menggalinya itu sampai seperti ini. Ya. Jadi Danau Toba ini kan letusan tertinggi di Indonesia itu mana? Letusan gunung berapi tertinggi di dunia itu mana? Ada yang ingat? Gunung Merapi bukan, Prof? Gunung berapi
tertinggi di dunia. Atau Tambora, Prof? Bukan? Tambora itu kedua. Ya, Toba ini sebenarnya. Jadi gunung berapi Toba, kalau sekarang sudah jadi Danau Toba. Tapi dulu itu gunung berapi, makanya Indonesia itu sebenarnya wisata ke gunung apian itu seharusnya berkembang pesat itu. Karena yang satu Toba, kedua Tambora, ketiga mana? Aku nggak tahu, Krakatau itu kalau nggak ketiga, keempat. Bayangin. Jadi letusan gunung berapinya Indonesia itu tinggi semua, itu luar biasa ini. Nah, saudara sekalian, ini makanya kebetulan saudara Sri Elizabeth itu orang sana, yang orang di rumahnya sekitar Toba, dia ingin membuat interpretasi. Nah, saya bilang kalau interpretasi kamu Toba aja. Nah, oleh karena itu Toba itu adalah karena sisa letusan gunung berapi yang menjadi danau, maka pembimbing keduanya tadi dari geologi. Makanya itu hebatnya itu karena perpaduan antara ilmu kami di sini dengan orang geologi ini. Ya, jadi saudara sekalian di sini, maka ini di sini ada kawasan unik ini, ada geodiversity, biodiversity ini ilmu saya, budaya masyarakat juga. Nah, di sini dicari nanti informasi pemanfaatan sumber dayanya, ancaman dan sebagainya untuk menyusun perencanaan interpretasi ini. Ya. Nah, ini tujuannya identifikasi analisis objek interpretasi, bukan wisata aja ya. Kemudian menentukan temanya, menyusun skenario cerita interpretasinya. Nah, jadi lokasinya itu langsung selain di lokasi sana Kabupaten Samosir, kemudian di Badan Geologi untuk mencari pustakanya. Gitu. Ini. Jadi udah 2015 dan saudara kalau lihat anaknya kurus kecil gitu, tapi luar biasa hasilnya itu. Ya. Jadi saudara sekalian, datanya itu adalah data fisik, data geologi, biologi, budaya. Jadi selain ke lapang, pustaka, nah ini sumber datanya ini luar biasa itu. Ya. Jurnal, buku, dan sebagainya ini. Nah, saudara sekalian ini analisisnya ya kita memang deskriptif, tapi juga menggunakan GIS dengan menggunakan ArcView ya GIS 10 gitu. Jadi sekarang kan lebih canggih lagi sudah. Kemudian sintesisnya kemudian dipilih ini dari situs-situsnya fisik, ya, geologi, biologi dan budayanya. Nah, jadi saudara sekalian ini hasilnya perencanaannya itu mengacu dari bukunya Sharp itu, ya, karena buku interpretasi itu walaupun di jurnal-jurnal banyak, tapi masih menggunakan yang lama terus itu yang Sharp satu, kemudian Veverka ada itu. Nanti saya sampaikan juga. Jadi ini tujuannya ini menambah pengetahuan, sasarannya apa, strateginya dan seterusnya. Nah, kemudian dibuatlah temanya, mengenal sejarah gunung api raksasa Toba dan perkembangan kondisi biotik Toba. Nah, saudara sekalian, jadi ini yang real foto, ya, dia motret mulai pantai, menara, terusannya, danau, pulau Tau. Nah ini satu persatu itu luar biasa. Ternyata peninggalannya, jejak geologinya itu luar biasa. Selain panorama, nah ini endapannya, piroklastik. Jadi ini kan inventarisasi ini berdasar pembimbing keduanya yang menuntun sekali. Ya, sampai ada ignimbrite, batuan dasar, batu sabak. Nah, nih coba saudara sekalian, bagus. Lava, dasitan, batu manikot ini. Tapi dari estetikanya juga bagus nih ini. Saudara sekalian, jadi lihat ini. Ya, mulai dari juga sampai ada hot spring, ya, ada mata air panas. Ya, tapi juga perpaduan di sini ada situs. Ya, situs-situs di situ. Nah, sisi lain juga ada mesti ini. Ada endapan-endapan ini. Ya, yang kemudian naik itu danau. Nah, saudara sekalian, endapannya itu luar biasa. Jadi kondisinya bagus-bagus dan ini
sebenarnya luar biasa sekali untuk toba ini. Termasuk ini, ya. Ini sampai juga endapan diatome. Itu kan sebenarnya aspek biologi yang kemudian mengeras menjadi ini endapan diatom. Nah, ini saudara sekalian, endapan danau dan diatom ini sampai seperti candi kayak gini. Bagus banget ini. Nah, sisi lain juga diinventarisir jenis tumbuhan yang menjadi penciri di sana. Ya. Andaliman itu kalau orang Batak sana kan bumbu yang sangat penting itu. Nah, sisi lain ini juga penting, piper betel, sirih, ya, jeruk purut, ya, kemudian juga ada kopi ateng, jaluk, dan ini dipilih dari. Sisi lain juga ada yang faunanya, sebagai orang KSH-nya ini juga luar ini, mulai dari ada elang pondok, kuntul kecil, gereja Erasia. Nah, sisi lain juga ada ikan yang yang eksotis, jadi didatangkan. Tapi ada ini yang ikan asli, makanya namanya ikan Batak semua. Ikan Batak tor, daurut, tor soro, tor. Ini, jadi ini ikan-ikan asli Danau Toba. Nah, sisi lain ada hubungan juga budaya masyarakat Toba dengan situs tadi. Ini dicari itu. Jadi situ sampai ada legenda, cerita tentang si Boru Naitang, Boru Saroding, dan seterusnya. Jadi lengkap sekali sampai kepada objek budaya. Ya, ini rumah-rumah adatnya, kemudian jadi batu semacam situs untuk upacara adat itu. Nah, ini saudara sekalian, akhirnya kan dibuatlah peta, ini peta interpretasi. Ini kayak gini. Jadi peta ini sudah bisa berbicara. Saya cari buru tumbuhan andaliman itu di mana. Tapi juga tadi cari kalau lava dasitan itu di mana. Nah, kemudian juga kubah lava dasit dan seterusnya. Jadi ini dipetakan untuk wisata alamnya juga. Jadi ini benar-benar ini ada titik-titik ini di titik dengan GPS dan inilah yang menggunakan GIS itu. Nah, kemudian dibuat perencanaan interpretasi itu ada skenarionya berdasarkan data itu. Jadi sampai sejarahnya makanya. Inilah sejarah Toba itu. Ya. Jadi dulu Gunung Toba itu seperti apa gitu. Nah, jadi sampai kenapa tahun terjadinya sampai patahan sampai terjadi lempeng-lempeng itu tadi bentar ya. Halo? Oh ya. Ya itu dari pojoknya itu saya kan yang ada pagar hitam itu tinggi, yang ada itu kan mau Pasir Nasari 3 itu
Udah kedengaran suara saya? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Oke. Udah, Prof. Nah, ini jadi saudara sekalian bagaimana ini sejarah dari letusan Toba itu. Kok nggak jalan? Prof, maaf, mungkin bisa di stop share screen terus nanti di share screen lagi, Prof. Makanya kok Oke. Nah, ini saudara sekalian, lokasi sama bentuk dan lokasi letusan Toba itu kayak gitu. Ya. Nah, ini di mana itu sampai sekarang itu kok terjadi sampai menjadi Pulau Samosir. Jadi ini sejarah perkembangannya itu sampai dijelaskan gitu. Jadi ada sumbernya semua. Ini dasarnya adalah pustaka, saudara sekalian. Nah, ini sampai terjadinya Pulau Samosir dan Danau Toba yang seperti itu. Nah, ini sampai ada sejarahnya ini. Sekian juta tahun yang lalu, kaldera apa, kaldera apa, kaldera apa. Nah, ini saudara sekalian yang saya sampai ceritakan tadi, kalau dibandingkan dengan letusan Gunung Krakatau. Gunung Krakatau itu ukurannya 18 ya. Pasir Toba. Padahal yang Toba itu ukurannya 2.800. Bayangin berapa ini kalinya ini. Sehingga saudara sekalian, memang Toba itu katanya sampai menjadikan ini awan panas timbunan abu yang mematikan, iklim dunia turun sampai 5 derajat. Jadi di sejarah itu ada itu sampai seluruh dunia itu ada. Sampai tadi fotosintesis melambat, ada kegelapan selama 6 tahun, jadi luar biasa sejarah dari Toba itu. Jadi saudara sekalian, ini kan jarang sekali orang tuh tahu tentang Toba. Orang Toba sendiri mungkin banyak yang nggak tahu kayak gini. Nah, ini makanya yang belum terlalu lama itu Krakatau 1883 saja. Ceritanya ini kan masih ada ceritanya orang-orangnya yang ini ketika saya kan masih pada ulang tahun 100 tahun ketika 1983 itu masih ada beberapa orang yang masih bisa cerita kayak apa Jawa itu saja, terutama Jawa Barat itu ya, Ujung Kulon itu habis sama sekali dan seterusnya. Ini dengan ukuran yang sekian. Nah, jadi Indonesia sekali lagi ini punya ini tertinggi, kedua tertinggi ternyata Tambora ini kan. Nah, ketiga ini ternyata di Indonesia itu 1, 2, 3 tertinggi juga. Dan sekarang pun kayak Merapi itu kan yang tidak pernah diam ya, meletus kok terus-terusan gitu. Jadi saudara sekalian, inilah sebenarnya salah satu kita itu memang mungkin perlu mengembangkan sekali wisata ke gunung apian itu yang masih sangat sedikit dikembangkan. Nah, ini diteruskan lagi ceritanya, saudara sekalian. Nah, bagaimana kok sampai pasca letusan itu kaldera terisi air hujan terus sampai akhirnya terangkat ke atas seperti itu yang jadi Pulau Samosir itu. Nah, ini sampai detail ini bagaimana wilayahnya dan seterusnya. Nah, ini saudara sekalian, sebagai satu skripsi itu kan luar biasa itu dibanding juga nanti jadi saudara jangan sampai kalah gitu loh, saya itu manasinya memanaskan saudara itu untuk hasil dari penelitian itu. Oke, ada pertanyaan sebelum saya share screen yang lain. Silakan kalau ada pertanyaan. Prof. Ya, silakan. Kan digadang-gadang tentang penjualan nama Geopark Caldera Toba tuh, Prof. Itu menurut tanggapan Prof, gimana Prof? Apakah memang
nilai itu namanya menjual atau memang hanya Danau Toba yang menjual dengan berdasarkan nama itu juga, Prof? Jadi begini, branding itu kan Caldera Toba itu kan kemudian di apa namanya branding kan, satu bentuk branding gitu. Nah, dari ini suaraku tak gedein dulu. Kan saya lihat Prof yang sering menggadang-gadang Danau Toba kan, sering jadi pembicara Danau Toba kan. Ya, justru begitu. Tapi gini, saya itu pernah juga ketemu dengan orang-orang yang mau mengembangkan branding Toba yang dari Kementerian Pariwisata. Ya. Tetapi pandangannya itu berbeda dengan saya tadi gitu loh. Ini yang bertanya tadi siapa? Mas siapa? Yuda Lesmana, Prof. Oke, Yuda. Jadi gini, kalau saya tadi atau yang diceritakan tadi, saya bimbing itu adalah benar-benar kita menggali resource itu sejauh mana, gitu. Nah, branding geopark yang Toba itu kemudian kok ingin merubah gitu loh. Nah, jadi bukan menggali sumber daya yang sebenarnya luar biasa itu, gitu. Nah, untuk akhirnya itu menjadi apa ya? Branding untuk diangkat gitu. Ini yang saya nggak kurang setujunya itu gitu. Banyak sekali orang perencana wisata itu mau mengembangkan dasarnya adalah mauku sendiri. Padahal kalau kita itu berkembang dengan nature tourism ataupun ecotourism, itu adalah bagaimana sebenarnya resource yang luar biasa itu diangkat, ya. Sejarah alamnya, sejarah biologinya, sejarah geologi, sejarah alamnya lah semua itu mestinya yang akan menjadi brandingnya, gitu. Paham nggak yang saya maksud itu? Itu banyak sekali yang pengennya tuh merombak. Ini yang saya nggak ini. Kecuali memang kita itu mau membuat wisata buatan, ya. Kayak jungle, kayak apa ya? Kalau kayak di Dubai itu kan nggak punya apa-apa. Jadi mereka memang artificial semua. Ya, mulai bikin menara tertinggi di dunia. Nah, sekarang ini baru mau dibuka ini Expo. Ini sebenarnya Expo yang terbesar di dunia juga harusnya 2020 kemarin. Tapi karena pandemi, ini mundur. Ini kayaknya Oktober atau November ini baru mulai dibuka. Nah, jangan kita itu meniru. Nah, orang mungkin udah pernah ke suatu tempat yang seperti itu. Pak, aku pengen seperti itu. Nah, itu yang salah. Gitu. Nah, karena brandingnya beda kalau memang kayak Dubai itu adalah artificial, kecuali padang pasirnya saja. Gitu. Nah, kalau kita Indonesia ini seharusnya berdasar kekuatan kita itu apa? Ya, kekuatan budaya boleh, kekuatan tadi geologi boleh, biologinya juga luar biasa, keanekaragaman hayati kita luar biasa, budaya kita juga sekian ratus suku ini kan budayanya juga luar biasa. Itu Mas Yuda dan teman-teman semua itu. Ini jadi kalau kita mau membranding dengan wisata alam atau mengembangkan nature tourism itu juga ataupun sustainable tourism, kita itu adalah mengarah ke sustainability. Sustainability nggak pernah lepas dari resource awalnya. Nah, waktu itu waktu mau dibikin ini kan mau tadinya dibangun seperti apa nih? Nah, ini sisi lain. Nah, sisi lain yang tadi ada yang dari KMP nih Mas Faris dan mungkin dari teman-teman yang sosial. Sana itu sebenarnya punya kekhasan adalah suku Batak itu. Ya, walaupun ada Batak bagian kalau Toba kan sebagian besar adalah Batak Toba. Kalau agamanya bisa ada beberapa macam, tetapi sukunya itu Batak. Nah, saya tuh sebenarnya selalu sampaikan, saudaraku orang Batak ini, tolong Toba itu yang mengembangkan kamu semua. Termasuk apa? Dana. Karena apa? Yang mengembangkan orang lain itu berat. Karena apa? Karakter di sana juga berat. Karena orang di sana kan seperti keras, tapi sebenarnya ya spesifik aja. Saya tidak mengatakan soal jelek bagus, tapi paling tidak kalau itu dikelola juga oleh sesama saudara mereka sendiri. Dan aku bilang orang Batak yang di Jakarta kaya-kaya itu
bisa membiayai dong aku gitu. Nah itu kan akhirnya dia bisa mengangkat resource di daerahnya. Karena tadi kasarnya modal mereka yang tadi ceritanya Sri Elizabeth itu aja tadi, kalau itu satu persatu tadi situs-situsnya dan juga peninggalannya itu dikemas tapi bukan dirombak, tapi dipelihara aja luar biasa kayak gitu. Nah yang ngelola juga orang sana karena udah ada budaya yang terkait dengan di situ. Iya. Jadi kan sebenarnya ada dua ini, Prof. Artinya bicara nge-branding kan bicara geopark satu. Yang kedua, pemerintah seperti LBP selalu membicarakan dengan apa? Monaco of Asia. Lucu sebenarnya, Prof, bicara Danau Toba adalah kita membranding namanya Monaco of Asia, satu lagi bicara dengan apa Switzerland of Asia lagi bicara. Nah, itu aku paling nggak suka sekali saya. Nah, artinya maksud saya seperti ini nih, Prof. Oke, saya belum pernah dapat undangan, Prof, di dalam bicara dengan Danau Toba, bicara dengan geopark yang ada. Mungkin Prof saya pernah lihat Prof ke Hotel Niagara memberikan presentasi itu ya, Prof ya. Saya pernah lihat seperti itu, tapi saya karena nggak ada undangan ya, saya tidak bisa datang seperti itu. Jadi, nah peran saya sebenarnya inginnya kan dari akademisi, Prof nih selalu diundang nih ke Danau Toba nih, cerita Danau Toba. Nah, artinya kedepannya nge-branding sendiri aja kita di masyarakat Sumatera Utara sendiri bicara itu lucu di dalam diskusi-diskusi kita anak Sumatera Utara ya janganlah sampai seperti itu. Kita bicara Danau Toba. Oke, dulu bicara dengan namanya Super Volcano Caldera Toba nih, terbranding lagi namanya Geopark Caldera Toba. Nah, apakah nilai-nilai yang namanya branding nama ini membuat orang jadi penasaran untuk datang ke Danau Toba dengan bicara dengan nge-branding nama? Oleh karena itu adalah presentasinya masyarakat yang ada di Danau Toba kan ceritanya kan bicara dengan etika. Kadang-kadang ya profesor tahu sendirilah seperti apa mungkin bicara dengan Danau Toba orang-orangnya yang keras, seperti apa muncungnya, mulutnya. Tapi kan etikanya mereka tapi kan bicara dengan perilakunya sangat menarik sebenarnya. Mereka hanya sopan santun, etika. Karena ditinggal leluhur seperti apa, seperti kayak misalnya dia dengan ini marga apa mereka selalu tunduk. Mas ini Yuda juga dari sana ya? Saya Medan, Prof. Soalnya Cana kan ngangkat saya skripsi tentang Danau Toba ini juga, Prof. Cananya. Makanya saya tertarik, Prof, bicara dengan Danau Toba. Tertarik dengan mau judul saya yang saya buat ke depan ya itulah. Makanya saya sangat antusias tentang bicara Danau Toba itu, Prof. Justru itu. Karena juga sebenarnya saya pernah ada melakukan kayak 5 hari 4 malam itu dari desa Sigapiton sampai ke Humbang Hasudutan itu yang salah satunya. Sampai Humbang Hasudutan di Bakara, Lembah Bakara. Nah kita saya pernah buat kegiatan sendiri independen bahwasannya kegiatan itu adalah kegiatan untuk melihat potensi alam yang ada di Danau Toba. Nah kita menemukan itu salah satu lokasi tentang Batuan Toba yang itu pernah saya rilis di media. Tentang yang tidak banyak orang melirik bahwasanya itu hanya bisa dilihat dengan adanya dari danau, nggak bisa dari luar seperti itu. Nah, banyak orang melihat antusiasnya sangat menarik tentang Batuan Tufa Toba. Nah, kita sama-sama tahu bicara Batuan Tufa Toba ini adalah dulu letusan Danau Toba itu bukan hanya sekedar di Sumatera. Nah, itu kan batuannya bisa udah sampai ke India. Batuannya sampai justru ke Jepang, ada abunya itu kan sampai Amerika juga lah itu ada cerita lengkapnya itu. Ini kan tadi yang diambil oleh Mbak Anu. Jadi kalau mau tertarik itu tadi situs geologi tadi datanya itu di Bandung itu lengkap sekali malah. Jadi di situs geologi itu lengkap banget gitu. Nah jadi saudara sekalian, saya kira tolong deh malah orang putra daerah itu ngangkat gitu. Karena terus terang saja kalau saya ngomong begitu, banyak yang sebagian itu percaya, sebagian itu seorang juga bilang, masuk sih kita yang diangkat gitu. Tadi lebih senang dengan Swiss apa yang Monaco itu kan, saya bilang itu kan merendahkan resource kita sendiri gitu. Jadi hal-hal yang kayak gini ini. Dan saya tuh sering perang juga dengan teman-teman yang orang wisata sana yang melihatnya itu nggak pernah lihat dari sumber daya alamnya, selalu melihatnya hanya dari aspek aku pernah ke sana
meniru, nah itu udah ya. Saya paling nggak suka dengan gitu. Paris Van Java, no. Ya. Bandung Ya. Bandung juga gitu loh. Jadi misalnya juga apa namanya? Ya udah, kita itu bangga dengan Bogor. Bogor ini kota hujan misalnya gitu. Nah, ini kan khas gitu. Oke. Oke, ada ini komentar lain. Ini kemarin udah saya kasih belum ya? Yang interpretasi untuk ekowisata? Belum, Prof. Belum, Prof. Saya, Prof, mau tanya, Prof. Ya enggak, ini ilmunya ini, tapi ini saya sebenarnya sekilas bagi yang pernah mengambil kuliah interpretasi yang S1 maupun nanti kalau ambil pilihan, ini saya hanya karena ini prinsip dasar saya berikan sekilas aja untuk ini. Nah, jadi makanya kalau diinterpretasi itu apa ya? Bagaimana orang pulang dari suatu kegiatan wisata itu akhirnya kayak puas, penuh makna gitulah. Apa? Jadi makanya ini ada kata-kata indah ini yang saya sitir, bukan sebanyak-banyaknya yang kita lihat di alam, tapi bagaimana kita bisa menginterpretasikan dari apa yang kita lihat. Itu tadi seperti disampaikan di Toba tadi gitu. Nah, ini saya kira banyak yang udah pernah ke sana, Belitung gitu juga gitu. Jadi sebenarnya interpretasi itu adalah alam ini ya tadi kayak Toba, ini Belitung kan nggak pernah bisa bicara kepada pengunjung yang datang ke situ. Nah, interpretasi itu ilmunya adalah sebagai penghubung atau jembatan ya, antara pengunjung yang datang ke kawasan itu dengan sumber daya yang ada di situ. Nah, ilmu tentang sumber dayanya ini adalah ilmu saudara sekalian dari kalau itu kehutanan ya kehutanannya, geologinya iya, ada pertaniannya, ada kelautannya, dan itu semua akan bisa menyampaikan kepada pengunjung karena berdasarkan satu nilai seni untuk akhirnya orang yang datang itu bisa mengerti dan memahami. Ya. Jadi di sini ada seni untuk menyampaikan. Dan ada yang menggugah rasa sensitif tadi, ya kan? Saya menggugah rasa sensitif teman-teman yang mungkin dari Batak tadi misalnya, karena itu kan kekayaan yang sebenarnya luar biasa. Yang kasarnya itu belum sama sekali malah yang punya rumah kok belum menggali gitu. Nah, bagaimana kita bisa sensitifnya itu? Tapi juga, saudara tadi kan sudah belajar juga kan nanti. Coba bayangin saya dengan menanyakan gunung yang tertinggi, letusan terbesar di dunia, mungkin baru pada ingat, oh iya ya, ternyata Indonesia itu ya, begitu kaya rayanya. Ini ada edukasi di situ, ya. Tapi juga, saudara tadi melihat itu kan ada semacam hiburan juga, banyak inspirasi ternyata itu tadi materi yang kayak gitu tadi kan mungkin saudara kepikir banyak sekali yang bisa kita kembangkan lagi. Ada informasi. Jadi informasi itu bagian dari interpretasi. Tapi juga kita, begitu kita bisa memperkenalkan Toba tadi, itu kan promosi juga. Gitu. Nah, jadi kalau kita itu datang ke suatu tempat itu, seperti tidak ada interpretasinya. Coba gambar seperti ini. Ya, datang ke situ, saudara pulang, nggak dijelasin itu pohon apa ya, kok bentuk perakarannya seperti itu ya, bagi orang yang kehutanan itu perakaran apa itu? Ayo, ilmunya kehutanan pada kemana ini? Nah ini jadi kita itu harus bicara terus bagaimana sih akar apa, gunanya apa, kok bisa bentuknya seperti itu, hubungannya dengan pasang surut apa. Nah ini bisa banyak sekali, saudara sekalian. Kalau kita bisa menceritakan resource yang seperti ini. Nah, saudara sekalian, saya ini ilustrasikan lagi. Kalau ini di Ujung Kulon, gitu. Nah ini sebenarnya potongan dari interpretasi trail-trail yang dikembangkan gitu. Nah, misalnya kondisi trailnya ini Tanjung Layar
Ciramea, panjang trailnya berapa, lebarnya, waktu tempuhnya. Nah, ini kita itu bisa ceritakan dulu di information center dulu bisa. Nanti baru pada kondisi yang sebenarnya kita berjalan, orang udah tahu nanti aku mau mengikuti kalau udah kayak gini, ini adalah nanti sudah jadi program-program. Program interpretasi. Nah, bagian dari perencanaan keseluruhan. Jadi tadi yang Elizabeth tadi, kalau dipotong-potong jadi program interpretasi bisa ratusan tadi. Tadi kan baru keseluruhan perencanaan interpretasi. Nah, ini contoh aja juga satu perencanaan yang lokasinya kecil ini. Ya, ini di satu pulau Pecang itu, Pulau Pocang itu di ujung kulon. Nah, ini ada trail yang agak panjang itu. Nah, ini dipetakan. Tadi juga dipetakan, tapi karena itu sebenarnya besar sekali. Kalau ini pulau kecil. Jadi, saudara sekalian, sumber daya ekowisata itu bisa menjadi atraksi. Atraksi itu adalah sesuatu yang bisa dinikmati, dipahami, diketahui kalau ada interpretasi. Makanya interpretasi itu bagi ekowisata adalah komponen utama ya, dari produk ekowisata. Gitu. Nah, jadi segala sesuatu yang menjadikan daya tarik utama pengunjung untuk datang ke suatu kawasan itu untuk mendapatkan kepuasan, satisfaction, ya itu. Jadi saudara sekalian, konteks interpretasi dalam ekowisata itu adalah komponen utama di dalam produk ekowisata. Nah, ini juga contoh lagi, saudara sekalian, bagaimana kita bisa, ini trail, satu rangkaian trail begitu. Nah, ini nanti, jadi kalau tadi si Mbak ini melihatnya adalah skema-skema, kalau ini program-program interpretasinya dengan foto. Jadi variasinya boleh sekali dengan macam-macam model kita. Nah, sisi lain makanya tadi untuk menjadi atraksi ini sudah dikemas. Nah, tadi misalnya ada danau, ya, kemudian menuju ke situ, kemudian ceritanya, dan itu dikelola terus karena apa? Seperti saya pas kuliah pertama, apa bedanya sih wisata alam dengan wisata budaya? Masih ada yang ingat? Kalau saya coba menjawab, Prof. Kalau wisata alam itu dia dinamis, kalau wisata budaya itu dia statis. Jadi itu justru. Nah, makanya wisata alam itu sebenarnya harus dikelola karena kita harus tahu dinamikanya. Ya, sekarang ini terjadi perubahan musim aja. Ya. Nah, kalau di Bogor ini hujan memang terus-terusan, tetapi paling tidak biasanya kalau bulan-bulan Agustus, September itu kan agak berkurang. Nah, sisi lain di situ kita ada pembungaan dari misalnya di rumahku tuh ada rambutan, ada mangga dan sebagainya. Tapi kalau hujan terus-menerus, maka terjadi perubahan, tidak bisa terjadi pembungaan. Nah, ini yang disebut dengan dinamikanya. Gitu. Ya. Tapi sisi lain, pada saat tertentu pernah terjadi musim kering yang panjang gitu justru. Sisi lain waduh udah panas, gerah, tapi buahnya luar biasa bagus banyak itu karena pembungaan ini. Nah, contoh ini saja, saudara sekalian, ini baru contoh sangat sederhana aja. Jadi ini mempunyai daya tarik khusus untuk alam itu untuk something to see, yang beda dengan yang lain. Hanya akan diketahui kalau kita punya ilmunya. Karena kalau enggak, ya waduh sekarang musimnya lagi enggak musim buah, ini udah. Kenapanya, why-nya enggak tahu, kita enggak aja cerita. Tapi kalau kita interpretasi, dinamika itu harus diketahui sebabnya. Nah, dengan begitu, maka disitulah ilmu pengetahuan kita itu digunakan sekali, tetapi untuk wisata ini, untuk akhirnya bisa menjadi satu yang disebut atraksi sebenarnya itu begitu. Nah, jadi
pada titik tertentu, ya mungkin saja kok es di Jayawijaya itu sebagian mencair, kenapa? Bagi yang punya pengetahuan, terjadinya perubahan iklim. Nah, itu contoh nyata. Gitu. Nah, tapi kalau perubahan iklim itu apa? Nah, kita bisa terus ceritakan itu, interpretasikan. Oke. Nah, sama juga ini, kalau saya melihat sungai Cikesi ini seperti ini, orang kalau yang nggak bisa cerita ya udah kayaknya cuma sungai aja masuk ke hutan, ini ininya ke laut gitu. Tapi saya sebagai seorang peneliti di Ujung Kulon, Sungai Cikesi ini bisa cerita banyak ini. Ya, saat lagi pasang, saya nggak bisa lewat ini. Air itu bisa lebih dari ini saya. Gitu. Nah, sisi lain pasang surutnya itu akan mempengaruhi sekali di dalam, sehingga akan berpengaruh terhadap tanaman atau tumbuhan yang ada di dalam itu seperti apa. Nah juga itu menjadi konotasi ciri saya untuk pasangnya kok tinggi sekali, kenapa ini? Nah, dan sebaliknya juga kok pasangnya rendah itu apa? Dan seterusnya. Ini akan berpengaruh terhadap hutan yang ada di dalamnya, misalnya begitu. Nah, ini saya hanya cerita sepotongnya aja, tapi ini saja sudah kita bisa melihat bagaimana cerita dari interpretasi. Nah, sisi lain, saudara sekalian juga pernah mendengar bahwa interpretasi itu merupakan suatu bentuk pemanduan. Karena ekowisata sebagai bagian dari pariwisata itu merupakan bisnis jasa. Nah, sisi lain tadi, interpretasi merupakan faktor utama. Ini maka di situ umumnya orang mengistilahkan dengan bentuk pemanduan. Nah, pemanduan itu akan tergantung sekali dengan SDM ini, sumber daya manusia. SDM-nya itu siapa? Bukan hanya yang langsung ketemu. Kayak nanti saudara, ya, atau tadi yang Sri Elizabeth dan para peneliti ini adalah perencana interpretasinya. Nah, kemudian juga akan memotong-motong menjadi program-program. Nah, pemandu yang di lapangan itu adalah orang yang menggunakan interpretasi program-program. Begitu. Nah, ini juga dia bisa memperkaya juga berdasarkan experience kita. Makanya sebenarnya sering kan orang membuat, oh udah aku males, nggak mau pakai guide lokal. Padahal kalau orang yang tidak mengikuti keseharian tadi dinamikanya nggak akan dapat. Gitu. Makanya diharapkan kalau ekowisata selalu kita mengharapkan ada pemandu lokal atau guide lokal sehingga perkembangan terakhir mereka akan dapatkan sekali karena dinamika dari sumber dayanya. Nah, ini misalnya di Citarik Cikitang ini. Pada saat lagi air bagus, rafting memang. Tapi pada saat air surut, ya, maka mereka membuat hanya permainan di air. Ya. Sisi lain, orang yang bergerak di sini juga dia akan belajar sekali tentang mulai dari iklim. Jadi dia akan hubungannya dengan kapan bisa menjual raftingnya, gitu. Oh ternyata ada hubungan dengan alam. Ya. Jadi saya pernah mengundang pengusaha Citarik ini, gitu, untuk rafting. Jadi ternyata saya sendiri dulunya orang yang hanya senang rafting. Sekarang saya harus belajar sekali tentang bagaimana saya memelihara hutan di atasnya supaya airnya bagus, sehingga raftingku waktunya lebih lama kalau airnya bagus. Nah, saya harus memelihara hutan di atasnya. Sisi lain saya juga harus belajar tentang iklim. Nah, ini contoh aja bagaimana kita menceritakan interpretasi dari suatu kawasan itu. Ternyata alam lingkungan itu sangat penting, saudara belajar yang selama ini mungkin basic knowledge saudara anggap gitu. Nah, sisi lain tadi potongan yang saya sebut itu adalah program-program, karena kalau udah di program ini nanti bisa misalnya mau orang wisata mau 1 jam di sini atau sehari,
atau mau seminggu, ini kan kita bisa menyusun programnya berdasarkan tema besar tadi gitu, dan dipotong-potong menjadi topik-topik khusus. Nah, jadi ini definisinya, saudara boleh membaca sendiri program interpretasi pengetahuan dari seluruh atau menghubungkan sumber daya dengan pengunjung dan seterusnya. Ada pertanyaan dulu, silakan. Prof, Ya, silakan. itu apa beda interpreter dengan guide, Prof? Menurut Prof? Jadi gini, guide itu sebenarnya istilahnya dari penunjuk jalan. Ya, penunjuk jalan dalam arti gini, biasanya orang itu kalau datang ke suatu tempat, ya kita kan nggak tahu jalannya gitu kan. Ya, zaman dulu itu kan informasi belum selengkap sekarang. Kalau sudah sekarang itu mau pakai HP aja di mana-mana kita sudah bisa ada pemandu di situ ya. Nah, guide itu dimulai dengan biasanya dulu memang wisata-wisata itu mereka kan mulai dijemput entah naik kapal, entah naik pesawat gitu. Terus ada guide-nya. Ya, mereka mendampingi untuk menunjukkan jalannya. Nah, karena dia mendampingi, dia juga akhirnya belajar. Kalau sepanjang jalan itu kan tamu awalnya itu kan nanya, itu apa sih? Itu bangunan apa sih? Itu tanaman apa sih? Nah, dia akhirnya menceritakan juga. Nah, di situ sebenarnya ada aspek interpretasinya. Nah, interpretasi sendiri sebenarnya dikembangkan oleh Pak Tilden, ya, itu baru sekitar tahun 1957, berdasarkan karena dia adalah orang yang senang jalan-jalan ke alam, dan dia merasakan sekali ketika aku tuh pulang dengan puas penuh makna, dan sebaliknya juga kalau saya nggak ada yang menjelaskan itu adalah saya tadi hampa gitu, rasanya nggak ada apa-apa yang saya dapat. Nah, kemudian dia mengembangkan ilmu tentang interpretasi lingkungan. Itu. Jadi ceritanya itu. Nah, makanya perkembangannya itu kemudian sama-sama ke arah wisata untuk menerjemahkan dari alam lingkungan maupun budaya itu kepada pengunjung. Nah, kalau guide itu perkembangannya dari orang yang tadinya mendampingi, menunjukkan jalan. Gitu. Nah, kadang-kadang ada dirancukan, ya nggak apa-apa ya. Yang penting saudara paham aja, gitu loh. Ini ya. Jadi, nah kalau interpreter seharusnya dia bisa menerjemahkan. Interpreter itu kan dari bahasa menerjemahkan, toh. Makanya kan interpreter bahasa itu kan biasanya umumnya, oh itu interpreternya siapa? Itu kan menerjemahkan. Gitu. Makanya lebih di Indonesia lebih banyak yang terkenalnya dengan pemandu. Makanya kalau pemandu itu kadang-kadang ya sekaligus ada sebagai guide, tapi juga kalau yang dia paham dengan interpretasinya, dia sekaligus menjadi interpreter. Nah, saudara sekalian, di Indonesia pun namanya adalah Himpunan Pemandu Wisata Alam HPI atau HPI, Himpunan Pemandu Indonesia. Nah, itu pun kebetulan saya akan kenal baik dengan pimpinannya, dan saya juga berkolaborasi dengan mereka. Kita itu membuat semacam kurikulum untuk pemandu aja itu ternyata mumet. Karena pemandu itu kan mulai dari dalam laut, ya, di darat, di hutan, sampai di gunung kan beda-beda. Jadi ternyata ya kurikulumnya itu ya kalau pemandu di laut ya dia kan harus seorang master untuk harus bisa menyelam, bisa ini sekaligus nanti menginterpretasikan. Terus sampai kalau ke gunung dia juga harus orang yang senang hiking dan tahu fenomena itu. Jadi variasinya belum nanti danau tadi ya. Danau Toba pun ternyata setelah kemarin ada yang tenggelam kapal itu baru ketahuan ternyata dalamnya itu ternyata ada yang lebih ke dalam dari laut di dekatnya ya gitu. Ya, karena ada yang ketahuan ternyata ada sampai 700 meter gitu. Nah, ini contoh aja saudara sekalian, Indonesia tuh banyak sekali yang belum tergali. Ada lagi yang lain?
Maksudnya level-levelnya ada nggak? Pramuwisata, Oh, guide, interpreter, ada nggak level-levelnya? Jadi kan tadi kan ada. HPI kan, Di HPI kan tingkat pemandu himpunan, aja tuh ada level-levelnya. ya kan kalau tingkat pemandu kan dia kalau Prof bilang di HPI kan dia ada tingkat muda, madya, Iya, sama ada. biasa kan, situ Ya. kan. Kalau Jadi kan, interpreter itu, kalau yang perencana interpretasi itu sebenarnya ya tadi minimum kan sarjana yang tahu tentang oke. resource di situ. Karena dia kalau nggak ini kan nggak bisa membuat perencanaan interpretasi. Ya. Oke. Perencana ini loh. Tapi kalau kemudian dia interpreternya, itu yang penting dia pernah mendapatkan pelatihan, tapi juga hanya tadi muda, madya, itu aja. Tapi yang tinggi itu adalah plannernya. Gitu. Jadi makanya kalau mulai S1, S2 kita, itu ada minimum sebenarnya bisa, kalau mengikuti kuliah ini, saya S1 aja itu sudah membuat perencanaan interpretasi. Ya, enggak, iya enggak. Walaupun apa ya, dengan segala keterbatasannya, biasanya menyusunnya program. Tapi kalau sebenarnya yang tadi seperti Mbak Sri tadi itu kan sampai kepada perencanaan interpretasi keseluruhan. Kalau Karena, dengan konteks pramuwisata tadi Prof, karena HPI itu kan bukan himpunan pemandu kan, tapi himpunan pramuwisata. Nah, pramuwisata ini levelnya di mana kan dia? Sama kan dengan guide atau sama juga dia dengan ya tadi interpreter? seperti saya sampaikan, istilah pramuwisata itu kan baru aja. Tadinya itu pemandu malah, ya, pemandu wisata itu HPI itu. Gitu. Kemudian gini ya, perkembangan bahasa Indonesia juga itu. Kemudian kan orang itu ada yang disebut dengan pramuwisma, pramuwisata, pramu apa ini juga. Ya. Oke, silakan Mas Faris mau ini. Ya. Baik, Prof. Menarik, Prof. Ini penjelasannya. Menurut saya ini sangat berhubungan dengan ilmu komunikasi juga, Prof. Ya. Oh iya, memang basicnya interpretasi itu ilmunya komunikasi. Nah, menurut saya, pertanyaan saya adalah, Prof, yang pertama adalah ketika interpretasi itu kita sudah dapat, Prof, narasinya, pemaknaannya, dan lain sebagainya, itu dikomunikasikannya lebih baik melalui jalur-jalur apa ya, Prof? Apakah misalnya tadi melalui pemandu wisata, atau mungkin ada sistem informasi yang jelas, atau mungkin ada kalau di objek-objek tertentu ada semacam papan yang menjelaskan ini adalah cerita di balik objek tertentu. Kira-kira jalur komunikasinya mungkin yang tepat bagaimana, Prof? Untuk mengkomunikasikan. Sama juga dengan ilmunya komunikasi. Ya, ya, apa aja ya. Kalau bisa kan semua indera kan bisa menangkap kita, ya kan? Mata, pendengaran, ya, penglihatan, pendengaran, pengecap kalau memungkinkan, pembau, ya, peraba, ya ini. Jadi sebenarnya itu ilmunya, basic knowledge-nya dari interpretasi itu adalah komunikasi. Tapi komunikasi antara orang yang datang itu untuk mengkomunikasikan resource yang ada di situ. Ya, jadi kalau wisata alam yang sebenarnya seorang pemandu wisata alam atau interpreter yang beneran itu kalau memungkinkan kan bisa tadi kalau di alam tadi coba diam aja. Kita mendengarkan suara alam. Nah, ini kan kemudian kita tajamkan dari aspek pendengaran. Nah, begitu masuk ke suatu tempat, ini ada bau apa ini ya? Ya, kita tuh tanpa sadar dimanapun kalau ada bau wangi juga, wangi apa ini ya? Wanginya horor gitu. Nah, ini orang jadi takut gitu. Ya, tapi kalau wanginya, aduh, parfumnya enak banget itu gitu misalnya. Itu kan sudah berbicara juga gitu. Jadi seorang interpreter yang sebenarnya itu kalau bisa menggunakan indera 5 indera juga. Gitu, Mas Faris. Jadi basic knowledge-nya semua sama itu. Nah, kemudian juga saat ini perkembangan dari teknologi informasi. Ya. Maka PR-nya saya juga kepada mahasiswa yang mulai dari S1, S2, S3 ini adalah bagaimana media komunikasi ini bisa kita gunakan, misalnya mulai dari HP, ya, media sosial dan sebagainya, gitu. Dan bentuk-bentuk apa itu. Nah,
Dari segi teori nanti kan saudara sudah bisa juga nanti kalau ngambil mata kuliah ini saya kira lebih lengkap. Jadi misalnya mulai dari sign dan label itu ada. Papan interpretasi, papan nama, kalau di situ hanya ditulis misalnya di situ Danau Toba, itu papan nama. Tapi kalau sedikit papan interpretasi, yang disebut papan interpretasi, paling tidak di papan itu ada ceritanya. Di sini pernah ada letusan tertinggi di dunia pada sekian juta tahun yang lalu. Nah, inilah sisa dari letusan ini itu papan interpretasi. Gitu. Nah, satu sisi juga ada yang pakai leaflet. Ada yang pakai itu misalnya untuk mendengarkan. Jadi variasinya kita boleh sekali menggunakan semua yang memungkinkan. Baik, Mbak Nisa, silakan. Ya, terima kasih Prof. Saya izin bertanya sedikit aja. Mungkin saya menyinggung tentang slide Prof yang terkait atraksi di slide sebelumnya. Itu kan ada di sebelumnya Prof. Mohon maaf. Ini. Satu lagi. Ini. Satu lagi, mohon maaf Prof. Yang terkait atraksi sebelum ini Prof. Satu lagi, Prof. Mohon maaf, Prof. Kayaknya yang di bagian mungkin sudah kelewat. Bukan yang ini, Prof. Berikutnya. Ini, menjadikan sumber daya ekowisata menjadi atraksi. Setelahnya seperti ini, Prof. Nah, ya, yang ini. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan terkait atraksi kan mempunyai daya tarik khusus, sepertinya mempunyai something to see. Nah, berdasarkan sedikit ilmu S1 saya, itu dosen waktu S1 saya itu mengajarkan minimal ada 3 faktor. Pertama, something to see, something to buy, dan something to do. Nah, pertanyaan saya, apakah something to buy dan something to do ini bisa termasuk? Itu tourism loh, Mbak. Gimana, Prof? Kan kalau something to do, something to see, something to itu sudah tourism. Oh iya. Atraksi baik. Wisata. Nah ini dalam konteks interpretasi kan. Oh iya baik Prof. Nah ini dan saya ceritanya kan tentang daya tarik. Oh iya baik Prof. Jadi kalau untuk atraksinya hanya enggak, terfokus pada atraksi something ini to see boleh aja. memang lengkap itu tiga-tiganya. Tapi dalam konteks interpretasi ini salah satunya kan mempunyai something to see. Ini kan part of ya ini, jadi bukan keseluruhan. Benar tetap tiga-tiganya semua. Ya, tetapi saya akan mengambil ini hanya untuk yang ODTW itu biasanya minimum kan something to see. Ya, gitu. Jadi tetap tiga-tiganya ada. Gitu. Jadi, terima kasih Prof. Nah, ada lagi yang lain? Baik. Ini jam berapa sih? Bentar lagi. Nah, ini program-programnya. Kalau program interpretasi adalah bagiannya, gitu. Nah, jadi dalam perencanaan tadi, bisa dipotong-potong. Makanya, saudara sekalian, sering sekali orang itu kalau diperkenalkan pada suatu program yang kemudian ini dibuat laku, biasanya yang dijual itu terus. Ya. Padahal ya itu tadi sama-sama datang ke Toba tadi. Kalau orang itu baru datang untuk first time, itu kan mestinya programnya adalah yang general paling tidak mengetahui secara umum. Nah, kemudian dia datang kedua, aku pengen lihat secara lebih spesifik tentang budaya, misalnya. Itu bisa dibuat memang program khusus untuk budaya. Khusus satu, nanti ketiga mau lihat secara geologinya. Nah, itu mestinya makanya kawasan wisata yang kayak Toba tadi itu mestinya bisa sampai berpuluh ratusan program. Dan itu bisa diambil di sana itu sekitar Danau Toba itu kalau nggak keliru ada 10 kabupaten, ya nggak? Nah, setiap kabupaten itu pun bisa mengambil peran karena gedenya. Nah, belum nanti yang di tengah yang
Sapulo Samosirnya sendiri. Itu bisa program sendiri yang itu pun banyak lagi. Jadi saudara sekalian, sebenarnya disitulah kekayaan wisata alam itu dalam kita bisa menjual berbagai program. Satu, dinamikanya. Kedua, variasinya kan sangat banyak. Dan selama ini orang itu hanya jualnya adalah udah jual karcis, orang disuruh masuk diam aja ya nggak dapat apa-apa dan tidak akan bisa mendapatkan pendanaan banyak. Nah, sisi lain orang yang jual wisata pun nggak jadi pinter karena dia nggak belajar dari resource-nya sendiri. Yang punyaku sendiri kadang-kadang malah ngerusak rombak. Itulah. Nah, padahal sebenarnya kalau orang memahami alamnya, kita bisa cerita panjang banyak sekali dari resource yang kita ini juga. Karena lagi-lagi program ini. Di IPB ya, saya waktu menjual, IPB ini kan pernah saya jual namanya Agro Edu Tourism. Itu dari lab-lab ruang dan lab-lab, ini mungkin para mahasiswa yang pernah S1 di sini, pernah jadi pemandu di sini. Gitu. Kita jual programnya tuh banyak. Nah, program itu kadang-kadang saya jualnya tuh murah. Misalnya ada program yang di peternakan, ada yang program yang nanti masuk di kehutanan pun, ada yang di silvikultur, mau lihat persemaian dan seterusnya. Mulai dari ini. Itu dijual misalnya 25.000. Nanti habis itu ke peternakan mulai dari memerah susu. Itu pasarnya anak-anak sekolah itu luar biasa waktu itu. Nah, kalau sehari itu mereka ngambil 4 program, itu sudah 100.000. Nah, para pemandu waktu itu, para mahasiswa pun kita bayar juga. Nah, lab-labnya juga kita bayar. Jadi ini saudara sekalian, sehari kalau program itu banyak, kita bukan jualan karcis aja. Gitu. Jadi secara ekonomi itu juga akan bisa meningkatkan resource itu kalau kita paham. Gitu. Tapi sekali lagi banyak sekali. Kalau saya pun membuatkan program, sering membuatkan perencanaan besar, terus dijual program yang sudah laku, udah. Di PB sendiri pernah kemudian ya gitu. Udah Bu ini aja gini. Padahal labnya IPB pun kan berkembang itu. Jadi ada lab-lab yang lebih canggih lagi, yang kalau boleh didatangi. Ya, ada juga ini sekarang kayak di KSH ini rusanya baru punya anak kecil, ada ini. Nah, itu ceritanya aja luar biasa. Terus di sini saudara sekalian, makanya program itu bisa berkembang banyak sekali. Tapi kalau bisa tadi Pak Faris tadi, walaupun kita itu boleh meraba, ada treatment, tapi kalau bisa jangan merusak. Ya. Karena para pemandu, saya pernah melihat pemandu yang di kebun raya itu. Ini saya sekarang juga lagi prihatin dengan program-program wisatanya, ada night tourism segala macam. Nah, padahal kan kebun raya itu sebenarnya kawasan konservasi ex situ. Nah, selama ini orang yang jualan wisatanya di kebun raya itu ya gitu, masuk gelar tikar, jalan-jalan paling itu 2. Saya udah berapa kali itu dengan para bimbingan itu membuatkan program. Bahkan sudah pernah juga dengan para LSM dikembangkan gini. Kembali lagi itu kadang-kadang cuma jual karcis aja. Kemudian itu. Nah, sekarang malah berkembangnya ke arah wisata yang tadi bersisi bersenang-senang aja gitu. Ini sangat sedih saya ini juga. Karena hal-hal yang seperti ini tidak dipahami. Orang wisata tapi sebenarnya tidak memahami tentang wisata alamnya itu tadi. Nah, saudara sekalian, ini banyak sekali kita juga kemudian bagaimana ada risetnya. Ya. Jadi gini, sebenarnya kayak sekarang kalau saudara mungkin pernah mendengar beberapa daerah di Kalimantan, di Sulawesi itu dijual untuk riset tourism. Nah, riset tourism itu basicnya mesti interpretasi semua. Itu. Ya, di kawasan Lambu Sangu. Terus di Sungai Lesan ya. Sungai Lesan itu dulu saya pernah punya bimbingan, nanti kapan-kapan kalau ada ini juga saya sempatkan. Sebenarnya pendidikan lingkungan gitu. Nah, sekarang menjadi kawasan wisata riset tourism.
Nah, di situ itu dekatnya ada hutan yang ada orang hutannya. Nah, sehingga masyarakat di situ itu tadinya dilatih oleh bimbinganku tadi, karena bimbinganku itu kita mix dengan pekerjaan environmental education. Jadi mereka melatih untuk masyarakat itu peduli orang hutan, gitu. Sampai kepada anak-anak. Gitu. Jadi anak-anak itu mulai ada edukasi sampai bikin lagu, dan seterusnya kayak gitu. Nah, di situ kemudian sekarang karena masyarakat dan orang hutan itu terjadi interaksi yang baik, bisa dijual menjadi riset tourism. Sayangnya selalu kok malah orang asing gitu loh yang mengembangkan. Karena apa? Orang Indonesia sendiri selalu nggak pernah percaya dengan kita sendiri gitu loh. Betul, Prof. Betul. Iya, saya itu diundang ke sana selalu sebagai pembicara, sebagai ini. Tapi sisi lain lagi tadi, ini Sungai Lesan itu sudah berkembang juga sekarang. Buka aja coba Sungai Lesan, Lambu Sangu, itu riset tourism. Sebelum pandemi sangat laku. Oh, ini jadi. Oke. Nah, jadi di sini maka aspek interpretasi itu, aspek yang lain adalah ada edukasi. Nah, sisi lain juga menjadi alat manajemen sebenarnya. Karena apa? Ya, para pengambil keputusan itu kalau datang ke suatu tempat diceritakan dengan menarik, tapi berdasarkan resource yang sebenarnya, maka dia akan juga memberikan satu hal yang pengetahuan ilmiah. Waktunya udah ini sedikit lagi. Masih ada yang mau bertanya? Masih ada 5 menit. Silakan. Ada yang belum pernah bertanya ini? Silakan coba lagi. Buka stop share aja biar kelihatan orang. Orangnya ini ada 11 jadi 10 loh. Yang lain mana ini kok nggak pernah nanya? Silakan. Mbak Anggita. Terus ini Muhammad siapa ini? Ayo. Ada pertanyaan? Saya izin bertanya. Perkenalkan Ibu, saya Ari, mahasiswa Sinergi. Saya ingin bertanya terkait jalur interpretasi, Ibu. Mungkin ini ada kaitannya ketika saya mendapatkan mata kuliah interpretasi, Ibu. Jadi dulu di lokasi tempat perencanaan interpretasi saya itu ada suatu objek, Bu. Tetapi objek tersebut tuh jalurnya cukup berbahaya, Ibu. Nah, pertanyaan saya, dalam membuat jalur interpretasi, yang paling diutamakan itu apakah keselamatan dari orangnya atau memang objeknya, Ibu? Maksudnya seperti ini, jika memang itu tidak dijadikan objek wisata, maka wisata itu bakal tutup gitu, Bu. Jadi kayak kurang daya tariknya seperti itu, Bu. Sebenarnya prinsip wisatanya itu sendiri, kalaupun membuat jalur-jalur interpretasi, semua keselamatan pengunjung maupun keselamatan sumber dayanya dua-duanya. Ya, tetapi kalau itu menjadi resource utama, toh kita itu bisa menggunakan ada modifikasi dari resource itu kan boleh ya, tapi kan tidak mutlak ya. Tadi sebagaimana untuk menuju ke lokasi itu bisa misalnya gini, lokasinya itu sangat curam gitu. Nah, makanya bagaimana menuju ke lokasi itu untuk kemudian ada tangga misalnya, atau dibuat tingkat-tingkat. Itu kan bisa tergantung dari status kawasannya. Kalau itu kawasan di zona inti kawasan Taman Nasional ya nggak boleh. Tetapi kalau jalur itu status kawasannya itu nggak masalah, kenapa tidak? Boleh jalur itu begitu. Gitu. Nah, tetapi tetap keselamatan pengunjung iya, keselamatan sumber dayanya iya. Makanya dalam interpretasi itu kan tidak harus mendekat. Kan ada point of interest, ya toh. Titik di mana kita akan bisa melihat resource itu dengan baik tapi tidak mengganggu. Ya.
ataupun tidak terganggu. Makanya saya juga tadi wisata wisata gunung berapi ini yang Indonesia belum banyak dikembangkan. Coba Anda itu jadi bisnis itu. Tapi dari titik-titik yang jauh, tapi bisa ngelihat pas Gunung Merapi atau gunung-gunung berapi yang lain itu pas meletus. Gitu. Jadi sumber dayanya juga tidak terganggu, Andanya tidak terganggu. Dan gini, kebetulan S1 itu kan praktikumnya hanya jalur sederhana. Ya, sebenarnya kalau perencanaan gedenya beneran, ya, kita itu tidak hanya jalur. Itu karena praktikumnya itu supaya gampang aja jalur gitu loh. Ya enggak. Ya, sebenarnya kalau perencanaan besarnya ya tadi kayak yang Mbak Sri Elizabeth ataupun nanti perencanaan itu keseluruhan gitu, Mas Ari, ya gitu. Ya karena saya tuh begitu praktikum selalu terjebak oleh jalur. Ya, program aja itu sebenarnya. Kalau jalur itu hanya program, bukan perencanaan keseluruhan. Kalau perencanaan itu dari seluruh kawasan. Oke. Baik, masih ada waktu enggak? Saya kira waktunya tinggal kurang 1 menit. Masih ada yang mau nanya? Oke. Berhenti ya saya. Oke, saudara sekalian, minggu depan udah Bu Eva. Tapi nanti mungkin Bu Eva akan menyesuaikan waktu ya. Karena Bu Eva kayaknya saya ajak pergi juga. Jadi nanti akan menyesuaikan waktunya dengan saudara, sesuai dengan waktu saudara bisa, saya bisa. Saudara bisa, Mbak Bu Eva bisa, tetapi mungkin kalau pas yang hari Selasa gini jam 9 mungkin Bu Eva-nya kalau belum jadi berangkat ya bisa kuliah dulu, tapi kalau ini nanti disesuaikan. Oke. Baik, saya kira itu dari saya. Jadi untuk mata kuliah ini saya selesai minggu ini, terus nanti tugasnya serahkan semua. Sekali lagi, semoga aja sebelum UTS saya sudah mengumumkan apakah saudara yang nilainya seperti apa, jadi ada yang harus ujian lagi atau tidak. Oke. Baik, saya kira itu saudara sekalian. Sampai ketemu lagi di kuliah. Ya, kalau yang pilihan mungkin nggak tahu ketemu lagi nggak, kayak Mas Faris dan sebagainya itu. Tapi kalau yang yang di KVT ini masih ketemu saya berkali-kali juga. Baik, saya kira demikian. Terima kasih. Sampai ketemu saudara sekalian. Ya. Selamat belajar. Terima kasih, Prof. Soalnya jam 11 ini saya kuliah lagi, jadi langsung tak tutup. Ini terus nih sampai sore saya. Oke, terima kasih. Silakan Mbak di N ya. Aku live dulu. Mau lihat teh godam. Ya.